teman-teman, banyak teman-teman yang lagi perjalanan mudik sekarang ini ya. Di kita itu sekarang lagi diperlakukan sistem satu arah terpanjang di dunia, world class katanya, itu GOX, lebih dari 400 km teman-teman. Jadi teman-teman yang mudik dari arah Jakarta ke Surabaya, ke Semarang, ke Jogja itu sekarang tuh enak satu arah pakai tol semua begitu. Nanti baliknya satu arah ke sini begitu gitu. Cuman yang pengen saya sampaikan ke teman-teman, mungkin di antara teman-teman banyak yang pulang mudik kayak Om Soe bawa drone juga ya. Nanti di jalan kita di rumah masing-masing kan, kalau di Jakarta ya susah lah kita terbang ya. Kalau di kampung kan kita banyak spot yang jauh dari orang, di sawah gitu kan, di danau gitu Om. Jadi kita bisa terbang long range. Saya pengen sampaikan ke teman-teman untuk berhati-hati, tolong buat hati-hati di perjalanan teman-teman. Karena saya, untuk teman-teman tahu, saya belajar lalu lintas, belajar transportasi itu sudah 30 tahunan. Asli beneran udah 30 tahunan. Tanyain aja ke teman-teman saya. Saya tuh dari 97 sampai sekarang 2024 saya belajar di kampus, kemudian di tempat-tempat yang ngurus lalu lintas, ngurus transportasi, di perusahaan-perusahaan, kadang saya ke konsultan juga begitu. Itu saya pengen sampaikan ke teman-teman agar selalu hati-hati di jalan. Karena ini masalahnya, karakter pengemudi kita, ini teman-teman yang perlu tahu ya, karakter pengemudi kita itu pengennya dulu-duluan. Teman-teman kita itu, saudara-saudara kita itu senangnya dulu-duluan, kejar-kejaran. Mau yang pakai motor butut kayak saya pakai motor butut, atau teman-teman yang pakai mobil mewah itu pengennya merasanya paling berhak di jalan, sehingga potensi untuk kecelakaan lalu lintas itu besar. Itu saya meminta ke teman-teman untuk selalu berhati-hati di jalan ya teman-teman ya gitu. Dan pilihannya sekarang kan di jalan tol itu kan disebutnya juga jalan bebas hambatan gitu. Padahal di jalan tol sendiri kalau teman-teman lihat dah, batasan kecepatannya itu antara 60 sampai 80 km per jam. Tapi kan pada ngebut kan, mana ada. Coba aja teman-teman cek, saya yakin di atas 90% itu kecepatannya di atas 100 km per jam. Makanya tolong teman-teman hati-hati gitu. Nah, di video ini saya mau sampaikan tentang bagaimana caranya kita enjoy, menikmati hobi drone gitu. Karena kemarin juga Om Sigit Ensign, salah satu suhu kita, coba bahas tentang line of sight, terbang line of sight. Gimana menurut Om gitu. Saya bahas ya di video ini ya teman-teman ya, oke? Sekarang yang teman-teman bawa untuk mudik atau dalam perjalanan itu drone apa? Apakah drone mainan, ataukah drone aerial, ataukah drone EPP gitu. Kalau drone mainan udah nggak usah dipikirin, terbangin aja, tubruk-tubrukin aja, medianya buat latihan kok, namanya juga drone mainan gitu. Walaupun harganya misalnya, kalau saya sih bilang di hargaan misalnya di bawah 1,5 juta itu masih harga drone mainan. Walaupun secara umum ya drone mainan sekarang itu kayak Caser gitu, Clear O2 dan segala macamnya harganya kisaran 180 ribuan, di bawah 200 ribu lah gitu. Jadi untuk mainan kayak gitu udah enjoy aja, tabrak-tabrakin aja, nggak usah dipikirin, rusak buang ke tempatnya gitu, jangan buang ke tempat sembarangan begitu ya. Untuk yang drone mainan gitu, saya nyebutnya itu kategori pemain kayak anak SD lah begitu. Kemudian yang kedua, kalau yang teman-teman bawa adalah drone aerial kayak Autel Evo gitu. Kalau Sigit Ensign tuh main Autel Evo, sehingga saya paling DJI aja Om. DJI yang aerial ya, DJI Mavic, DJI kalau dulu saya pakai Spark gitu. Itu masuk kategori drone aerial. Dan drone aerial tuh intinya apa? Intinya itu bukan di drone-nya, tapi ke fokus ke objeknya. Jadi bukan manuver-manuvernya, tapi objeknya. Misalnya kita ngelihat ke candi kan nggak boleh kita pakai drone ya, harus pakai izin. Misalnya kita nge-shoot candi gitu kan, nah kita lihat gitu. Jadi bukan drone-nya yang jadi orientasinya itu, tapi objeknya. Atau ada misalnya ada artis, artis selegram atau apa, kita shoot bujurnya, nyenyengnya, apanya itu. Jadi kalau drone aerial itu fokusnya itu adalah objeknya, bukan drone-nya. Karena kita nggak bisa mainin drone aerial pakai manuver yang ekstrim. Paling juga kayak ini misalnya pathway gitu, atau muter-muter orbit begitu, point of interest gitu. Itu ada menunya, pakai HP tinggal ya pencet gitu.
point of the rest udah jalan kayak begitu. Jadi gitu maininnya, itu masuk kategori SMP menurut saya. Nah sekarang yang ketiga, drone FPV. Drone FPV itu ya mungkin dari yang jenis swoop sampai yang 7 inci, 10 inci, macam-macam. Sekarang makin segini makin gede. Apa yang bisa dimainin? Nih, kalau menurut saya, menurut pengalaman saya udah, teman-teman tahu ya, saya udah 4 tahun nerbangin drone ini, drone FPV, dan sekarang jalan tahun kelima. Jadi kalau kita maininnya drone FPV, kita peluang untuk bisa menikmatinya lebih banyak teman-teman. Pertama caranya apa? Terbang line of sight. Terbang line of sight itu artinya tanpa Google. Nih saya bawa Google ini, tas saya nih. Google itu kayak begini teman-teman. Ini Google itu maksudnya bukan Google yang di itu, bukan. Ini Google nih, kacamata begini Google. Jadi kalau terbang line of sight nggak pakai Google, nggak pakai kacamata kita gitu. Kalau pakai Google kan kita ngelihat ininya di sini tuh, di monitor ini. Kalau line of sight terbang di pandangan itu nggak pakai Google. Itu caranya. Nah kalau line of sight itu yang membuat kita puasnya itu apa? Ketika kita melakukan manuver-manuver ekstrim yang gokil, yang tidak bisa dilakukan orang, tidak bisa dilakukan oleh drone mainan, tidak bisa dilakukan oleh drone aerial, tapi kita bisa dengan manual dan hanya dengan menggunakan line of sight gitu. Dengan kita terbang misalnya punch, gitu, belok, belok sini, jungkir balik, wow, ke depan, begitu. Itu yang membuat kita bangganya gitu. Yang line of sight itu ya intinya buat pamer supaya orang ngeliat gitu. Jadi buat gaya doang begitu line of sight. Nah kalau yang di luar yang terbang line of sightnya bagusnya itu kayak Om RC Edik, Omset, namanya Omset, itu Om RC Edik. Itu paling terkenal beliau itu di luar negeri, di Amerika sana gitu. Terus ada juga Quadmover itu di Jerman gitu. Di Jerman kan Om kalau nggak salah Om Quadmover itu di Jerman. Saya juga belum pernah ketemu lihat di YouTube doang, tapi kira-kira dia di Jerman gitu. Nah kalau di Indonesia, nah yang terbang line of sight-nya itu bagus, yang bagus siapa? Banyak di Indonesia juga. Saya yakin kayak Om Pilot Ngapak juga terbang line of sight-nya bagus, karena beliau dari dulu kan suka nerbangin Sima ya, Om Pilot Ngapak ya. Kemudian kalau yang di Purwakarta, sepengetahuan saya itu Om Mas Drone. Om Mas Drone itu bawa istrinya, istri kayaknya. Om istri terbang, lewat depan kepala istrinya, begitu. Itu Om Mas Drone itu bagus, bukan bagus kali, gaya gitu untuk ininya, untuk terbang line of sight-nya. Termasuk juga Om Sigit Einstein. Dulu saya dari awal-awal suka ngeliatin Om Sigit Einstein itu, menurut saya terbang line of sight-nya bagus Om, menurut saya loh. Bukan waktu Om Sigit terbangin Beta FPV, tapi waktu dari Om Sigit nerbangin apa gitu yang dulu tuh udah bagus kok. Yang terbang di areanya di mana itu sama Kang Kayu gitu, itu tuh bisa manuver-manuver yang ekstrim itu, dan itu ngerusakin banyak gear menurut saya ketika latihan. Itu keren. Jadi kalau di Indonesia itu Om Sigit Einstein bagus gitu. Jadi kalau perbandingannya, misalnya kalau di luar negeri itu tadi Omset, RC Edik, kalau di Jerman itu ada Om Quadmover, kalau Indonesia ada Om Sigit Einstein, ada Mas Drone, ada banyak ya pemain-pemain yang line of sight-nya termasuk Om Pilot Ngapak begitu. Jadi perbandingannya begini teman-teman ya. Kalau di luar negeri misalnya kayak kita ngelihat ke Marilyn Monroe gitu, main perbandingannya ya nih. Kalau di luar negeri kita ingat ya artis terkenal tuh siapa? Marilyn Monroe, Madonna. Nah itu kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia perbandingannya kayak siapa? Mungkin Marilyn Monroe, Madonna itu perbandingannya kayak Bu Eva Arnaz mungkin, atau Bu Annie Beatrice mungkin loh. Itu perbandingannya gitu. Termasuk kayak di itu juga di pilot-pilot lost juga kita bisa berbandingan seperti itu. Levelnya kalau di Indonesia itu Om Sigit Einstein, kalau di luar itu mungkin selevel sama Set kali. Si Omset ini RC Edik gitu. Itu jadi pertama untuk menikmatinya kalau FPV terbangnya line of sight. Nah kemudian yang kedua gitu, Tuhan tuh menciptakan dua jalan seperti halnya dibilang sama Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni 212, muridnya Eyang Sintu Gendeng gitu kan. Jadi beliau cerita bahwa
di dunia ini selalu diciptakan dua jalan. Ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada hujan, ada kemarau, selalu berpasangan. Kita tuh semua berpasangan. Begitu. Kalau belum pasangan, ya mungkin belum laku. Kayak siapa ya? Mas Sogo. Maaf Mas Sogo. Sorry. Nah, sorry, maaf kan Mas Sogo. Kita lanjut. Jadi kalau yang pertama itu terbang yang line of sight, yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah terbang pakai EPP gitu. EPP itu berarti kita terbangnya pakai Google. Nah, kalau terbang pakai Google bisa kita klasifikasikan menjadi dua lagi. Ada yang terbangnya misalnya terbang jauh begitu kan? Terbang jauh itu long range begitu. Kemudian yang kedua kita terbangnya pakai freestyle gitu. Freestyle drone yang terkenal mungkin teman-teman pernah tahu itu mungkin kayak siapa? Mr. Steel ya kan? Kemudian siapa lagi? Johnny EPP gitu. Kemudian siapa lagi? Drew Ledrip, banyak itu yang pilot-pilot freestyle yang terkenal gitu. Nah kalau kita perbandingkan di luar negeri gitu, kayak Madonna itu selevelnya, kalau di kita itu kayak Boy Parnas, mungkin menurut saya kalau di luar negeri itu ada Mr. Steel, di Indonesia juga ada. Siapa? Om Kang Kayu itu kan manuvernya gokil, itu udah kayak Mr. Steel itu. Kalau yang misalnya di luar ada Johnny EPP yang gaya juicy stylenya, di Indonesia juga ada. Kayak yang ikut lomba-lomba saya yang misalnya Om Dano EPP, Om HR EPP, Om Pilot Lasak, itu mungkin levelnya kayak di luar tuh kayak Johnny EPP teman-teman, begitu. Itu gaya buat freestyle gitu. Itu kalau menurut pandangan saya ya. Kalau di luar negeri ada Marius EPP yang gaya sebeng. Mungkin kalau teman-teman yang nggak ngerti drone nggak tahu gaya sebeng itu apa. Gaya sebeng itu si drone itu dibuang-banting di kecepatan high speed. Nanti saya kasih linknya deh Marius EPP. Itu kalau di Indonesia mungkin levelnya kayak Mang Sogo itu kalau luar negeri bisa jadi kayak Marius EPP begitu kalau menurut saya. Itu ya yang apa namanya, yang EPP mungkin freestyle. Kemudian yang kedua yang long range juga banyak di luar negeri. Long range itu misalnya Pak Conrad EPP gitu, itu terbangnya long range. Kalau yang freestyle rata-rata nggak mau long range. Misalnya contohnya Om Bobby EPP, Window Washer, kemudian Mr. Steel, enggak di kapan dia terbang long range? Enggak ada dia terbang long range. Long range itu Pak Conrad EPP. Nah kalau di Indonesia itu banyak yang suka terbang long range, kayak misalnya Om Arif Arrahman yang kemarin saya undang dan beliau belum mau gitu, nggak tahu bulan ini mau apa enggak. Kemudian banyak juga pilot-pilot yang lain yang suka saya suka lihat gitu untuk pilot long range di Indonesia, walaupun jarang. Karena begini, kerugiannya ya, kalau freestyle itu kemungkinan kerusakan gear nggak bakalan hilang karena deket-deket kan, namanya freestyle. Tapi kalau long range, karena long kemungkinannya jauh, kemungkinannya drone tuh bisa hilang begitu kalau long range gitu, sehingga banyak yang pada pensiun dari long range. Walaupun ada juga sampai sekarang Om Andrea Ramadan yang terbangnya long range, walaupun Om Andrea Ramadan itu sepengetahuan saya kisaran terbangnya itu di bawah 10 km dan beliau pakai digital bukan analog gitu. Kalau saya kan pakai analog dalam rangka ngirit. Saya yakin mayoritas pilot-pilot drone di kita itu pakainya analog bukan digital, karena digital walaupun sekarang digital udah agak murah sekitar 7,5-an kan di DJI Google-nya, tapi kan kameranya masih 3 juta, jadi lebih mahal masih dibanding analog begitu. Nah itu ya, jadi teman-teman kalau yang pulang kayak Om Soe pulang bawa drone FPV, kemungkinannya teman-teman bisa terbang los walaupun jarang gitu. Sekarang udah jarang, zamannya udah orang tuh udah nggak suka terbang los. Coba lihat aja teman-teman, lihat ya terbangnya channel YouTube-nya Om RC Edik, itu viewernya udah dikit banget, udah jarang banget gitu. Kemudian yang los lagi misalnya Om Mas Drone yang di Purwakarta udah nggak ada yang nonton, ya ada yang dikit banget gitu. Jadi line of sight itu masanya udah lewat kalau menurut pandangan saya.
Itu paling sekarang tinggal yang terbang freestyle. FPV freestyle juga udah turun, peminatnya udah jarang, udah tinggal hobi doang begitu. Misalnya teman-teman kalau nggak percaya lihat aja, misalnya penontonnya berapa sih gitu di luar negeri gitu. Kayak misal di Korea juga udah jarang banget. Di Indonesia yang terbang freestyle kayak Om Kakayu dulu aja lah, awalnya keren ini, enggak, lama-lama juga nggak ada penontonnya begitu. Kayak sekarang di Bandung, ya mohon maaf di Bandung juga ada kan yang FPV Party. Saya pada kenal itu yang buka channel FPV Party. Menurut saya FPV Party itu gak bakalan lama. Menurut saya, mohon maaf ya, saya emang nggak personal, bukan ke orangnya, tapi ke peluang usahanya aja. Peluang ke penonton itu enggak, itu bakal minim. Coba aja, buktikan aja saya salah apa enggaknya. Lihat, kita lihat berapa tahun ke depan. Saya yakin FPV Party itu bakal mati, bukan redup gitu, bukan mati orangnya, tapi channelnya gitu. Mohon izin, mohon maaf gitu. Nah paling tinggal ini sinematik terbang yang deket-deket itu. Teman-teman rata-rata kan teman-teman sukanya yang lihat pemandangan. Om Bonda juga lihat pemandangan begitu. Terbang freestyle ngeri. Terbang long range, wah apalagi. Om Arya Ramadan juga udah mulai mikir-mikir beliau itu untuk terbang long range. Kalau menurut saya loh, Om Arya Ramadan juga kisaran waktunya untuk channel YouTube-nya saya pikir gak bakalan setahun 2 tahun lagi. Silakan aja koreksi kalau saya salah gitu. Bukan itu ya, kita lihat aja 2 tahun lagi kira-kira masih hidup nggak channelnya gitu. Mungkin ini saya statement saya ekstrim gitu ya, tapi ini demi kebaikan kita semua supaya teman-teman nggak salah investasi. Karena saya udah bilang dari dulu bahwa drone itu bukan investasi, drone ini hanya untuk hiburan aja gitu. Nah ini di akhir ini udah agak panjang ininya. Di akhir saya mau menyampaikan mungkin kalimat penutup yang mungkin ngeselin. Tapi saya mohon maaf nih ya, saya kalimat yang ngeselinnya. Menurut pandangan saya, pilot yang katanya merasa pilot kayak Om Pilot Nakal, kemudian Cak Tri, kemudian Om Aming Sharma, kemudian siapa pilot-pilot yang keren di Indonesia, pilot-pilot drone FPV yang keren di Indonesia itu kayak Om Pilot Nakal, Om Aming Sharma, Cak Tri. Menurut saya mau sampai Klenger juga, mau sampai kiamat juga terbangnya nggak akan sebagus Dodi Teja, nggak akan sebagus Om Pilot Lasak, nggak akan. Sok Om Pilot Nakal latihan 5 tahun nggak bakalan bisa terbang lah kayak Om Pilot Lasak gitu. Sama Joshua Bardwell juga, mau 10 tahun lah Joshua Bardwell latihan drone lagi, dia nggak bisa terbang kayak Ledrip. Sampai sekarang menurut saya yang terbang drone dengan gaya dan nilai seni yang amat tinggi itu cuman Ledrip, belum ada yang mengalahkan gitu. Kenapa bisa begitu? Karena gini, manusia itu motifnya beda-beda. Kayak Om Pilot Nakal motifnya itu ngerakit, motifnya itu ngoprek. Sama kayak Om Aming Sharma, sama kayak Om Tanto Priyatanto, senangnya ngerakit, bukan nerbangin gitu. Orang tuh kan bisa dilihat, dinilai dari 3, dari passionnya, intelijennya, sama kira-kira reasonnya apa begitu. Itu passionnya beda gitu. Yang dibilang tadi itu kata Pythagoras, bukan kata saya gitu. Ngukur orang tuh gampang. Saya ulangi sekali lagi, Om Pilot Nakal, Om Aming Sharma, Cak Tri, bagaimanapun sampai Klenger pun, sampai kiamat pun tidak akan bisa terbang akan sebagus kayak Om Dano FPV, kayak Om HR FPV. Saya menghormati Anda semua, tapi kira-kira begitu yang saya sampaikan. Saya mungkin teman-teman kesel ke saya, enggak, saya yakin enggak, karena apa yang saya sampaikan kan logis, kan masuk akal kan gitu. Saya terima kasih sekali bisa kenal teman-teman, bisa kenal Om Sigit walaupun kita belum pernah ketemu secara fisik. Om Pilot Nakal juga pernah bantuin saya, Om Aming Sharma, saya senang banget ketemu dengan teman-teman. Jadi gitu teman-teman ya, kalau kita bawa drone FPV kita punya peluang untuk nerbanginnya dengan enjoy. Itu pertama loss, line of sight walaupun peminatnya kurang gitu ya, tapi ya bisa enjoy. Yang kedua dengan freestyle, mau long range, mau short range, kayaknya sih short range yang paling banyak peminatnya, dan sinematik gitu, itu yang banyak peminatnya. Sekalipun teman-teman nggak ini, yang penting kita enjoy. Karena saya lihat kita itu, kalau menurut saya, orang yang kejar-kejaran, orang yang tidak menghormati hak-hak orang lain, itu nggak percaya ini keadilan Tuhan. Tuhan itu maha adil. Buat teman-teman yang nggak bisa terbang kayak misalnya Om Dano, kayak banyak pilot-pilot bagus, ya santai aja, kita nikmati aja, karena kita udah ada jalannya masing-masing. Biar bagaimanapun Om Aming Sharma nggak akan bisa terbang kayak Om Dano.
nggak akan bisa terbang kayak Om HRFPP. Tapi Om Aming Sarma juga bakal ada dunianya sendiri yang membuat beliau enjoy. Demikian pula saya sama sekali nggak pengen kayak Om Aming Sarma, kayak Om Pilot Nabla, kayak Om Nakal. Enggak, saya mah pengen jadi diri saya sendiri. Nah, sekalipun kita jadi diri sendiri, kita tetap bisa enjoy. Itu sebenarnya kuncinya yang saya sampaikan dari video-video saya yang dari dulu juga. Intinya teman-teman jadi diri sendiri dan enjoy. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Awesome.